Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati ta'timu shaliha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulina ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun sidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamil amalus salih fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam yakni ayyamul asr. Qalu ya Rasulullah wala jihadi bisabilillah. Qala wala jihadi bisabilillah ila rajulun kharaju bi nafsihi wa malihi bidzalika bi syai'. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin. Allahumma taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Amsa'ina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah kajian malam Rabu Masjid Fatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang mulia ini kita bisa melanjutkan pertemuan yang biasa kita kaji di kitab Madarijus Salihin. Hari ini kita akan bahas kalimat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah berkenaan dengan kaidah kurban, insyaallah. Karena itu bagian yang menjadi perjalanan kita. Mudah-mudahan amalan yang kita kerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul beramal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam serta sholawat semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menapaki jalan-jalan beliau, kemudian kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau di dalam menjalani perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kutipkan awal, nanti saya singgungkan sedikit dengan berbagai penjelasan yang berkenaan dengan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Saya akan awali dulu dari penjelasan awal tentang harga diri manusia atau kemuliaan manusia. Di penjelasan yang saya dapatkan, Imam Syafi'i rahimakumullah, beliau menjelaskan ada 4 kemuliaan manusia itu, dan ternyata hampir saja 4 itu berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi 4 kemuliaan manusia
yang kelak akan berbuah untuk mendapatkan ridhonya Allah, itu ternyata saya kumpulkan satu kalimat yang disebut dengan izzatun nafas, kemuliaan diri. Ternyata para ulama menukilkan sebuah perkataan yang sempat saya tuliskan kepada jenengan yang terpampang di slide. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan ke jenengan. Sekali lagi, ternyata empat-empatnya ini berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Saya akan awali dulu, hadisnya sudah dibahas oleh para asatid. Hari ini saya ikut mengutip saja. Ma min ayyamil amalis saleh fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam, yakni yaumul asr. Tidak akan ditemukan hari-hari, waktu-waktu di mana Allah menciptakan bumi dan seisinya. Dari 365 hari itu yang paling dimuliakan dan dicintai Allah, maka itu adalah amal kebaikan seseorang yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wala jihadi fisabilillah. Apakah amal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu mampu mengalahkan amal jihad fisabilillah? Naam, qala ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, walal jihadi fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah itu keutamanya kalah dengan orang yang beramal di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ila rajulun, kecuali seorang laki-laki atau seorang perempuan keluar dengan membawa seluruh hartanya, keluar dengan seluruh niat mendekat kepada Allah, kemudian dia pulang tinggal nama, dan itu dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah, maka amalan di tanggal 1 sampai 10 pasti kalah. Artinya ini menjadi peringatan buat kita sekalian untuk memberi perhatian tentang waktu. Betapa banyak Bapak Ibu sekalian Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, wal fajr, banyak sekali Pak, wadduha, banyak sekali ayat. Dan ternyata ketika Baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita tentang waktu 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ternyata saya ketemu ini Pak, keterangan yang memberikan penjelasan kepada kita. Karena beberapa saat yang lalu sempat saya nukilkan berkenaan dengan keutamaan orang yang beramal di bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, itu yang besar kan cuma 2 Pak. Puncaknya amal itu adalah di tanggal 10, dan di tanggal 10 itu teman-teman yang berhaji lempar jumrah, yang sudah saya bahas beberapa saat yang lalu tentang 7 sifat binatang. Nanti saya singkap sedikit sebagai kesimpulan insya Allah. Kemudian bagi yang melakukan kurban di tanah air karena tidak merasakan ibadah haji yang dia terakhir melempar jumroh sebelum haji wada, itu menunjukkan kepada kita bahwa ibadah kurban itu bukan hal yang sederhana. Ibadah kurban adalah ibadah pengorbanan yang memang perlu disiapkan, dan yang paling menentukan adalah uang, karena bayar, karena perlu perjuangan uang. Jadi tidak hanya badan kita, waktu kita, tapi harta kita. Perlu Bapak Ibu ketahui, selama dunia ini masih dipijak oleh manusia, kehormatan manusia, kemuliaan manusia sumbernya 2. Saya ulang. Jadi selama bumi dipijak manusia, maka kehormatan yang dicari manusia hari ini yang menjadikan dia dimuliakan oleh manusia lain, dan belum tentu kemuliaan itu dinilai insya Allah SWT, cuma 2, yaitu kita mempunyai kelebihan harta yang tidak dimiliki orang lain yang bermakna kekayaan. Yang kedua, kekuasaan atau jabatan yang dititipkan kepada kita yang orang lain tidak memilikinya. Maka Imam An-Nawawi Al-Bantani itu pernah mengungkapkan, setiap manusia yang berkesempatan berkelebihan harta, setiap manusia yang berkesempatan diberikan kekuasaan lebih dari orang lain, pasti akan timbul yang namanya hasad dari orang lain.
Maka Syekh Nawel Bantani mengatakan, jika karena harta yang banyak itu dibikin iri oleh orang lain dan mereka melakukan satu penyakit yang kronis yang disebut iri, karena pemilik harta itu baik, karena pemilik kekayaan itu dia tidak akan dermawan. Atau bisa jadi kenapa orang yang punya kekuasaan itu banyak orang iri, mungkin karena ada orang yang dikecewakan karena dulu kalah bertanding. Atau juga mereka karena iri dengan orang kekuasaan, karena dia sombong, merasa pupung masih kuasa, maka dia berbuat semau gue. Maka dua penyakit ini kronis, Pak. Namun Imam An-Nawel Bantani menyebutkan ada sesuatu yang dimiliki seseorang dan hukumnya mubah. Bahkan ada yang mengatakan justru engkau harus iri kepada mereka. Siapa mereka? Ternyata kelompok itu adalah dua orang. Yang pertama, seseorang yang Allah titipkan kepadanya rezeki, kelebihan harta, tetapi hartanya digunakan untuk jalan Allah. Maka kalau ada model manusia seperti ini, kita wajib iri. Bahkan kita mencoba, ya Allah, jika suatu saat engkau beri kesempatan yang sama, saya akan melebihi dia. Boleh, silakan. Atau ketika ada orang yang dia diberi kekuasaan, tetapi dia tidak sombong, dia tidak congkak dan kekuasaan, bahkan dia semakin tawaduk, menunjukkan kerendahan hatinya. Bapak, ini semata-mata ujian yang diberikan kepada saya. Maka sesungguhnya jika ada orang yang seperti ini, kita wajib iri. Tapi sampai hari ini tanggal 3 saya belum ketemu orangnya, Pak. Jadi sampai hari ini 3 Juni 2025, orang-orang yang diberi kekuasaan bersikap tawaduk, saya belum ketemu, Pak. Ya, belum ketemu, Pak. Sampai hari ini, Pak. Saya sudah usia 54 tahun ini, saya belum pernah ketemu orang yang dia bisa tawaduk, kemudian dia merasa tidak berharga posisi itu, karena itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan saya takut ketika nanti amanah ini menjadi sebab saya diadab Allah. Saya belum ketemu, Pak. Kalau yang viral kan Kang Deddy Mulyadi yang viral, tapi kan kita masih belum bisa menilai secara utuh, Pak. Jadi penampilan Kang Deddy Mulyadi kita belum bisa melihat secara utuh, karena ada pro dan kontra. Jadi kalau kita harus adil, Pak. Jangan langsung menjatuhkan, jangan. Karena dia seorang muslim, karena beliau juga sholat, Pak. Jadi ketika ada orang sholat, dipastikan dia adalah saudaramu muslim. Seandainya ada yang janggal dengan sesuatu, kita wajib tabayun sebenarnya, Pak. Tabayun. Seandainya omahe Gur Solo tak parani, tak tekoki langsung 4 mata, Pak. Orang peduli aku, Pak. Omahe ado, Pak, Jawa Barat tok. Nek misale kanca-kanca ngejak mriko, kula siap pangkat, Pak. Kula tak cuti, Pak. Untuk tabayun kepada beliau, ya, Pak. Karena nyuwun pangapunten, ini viralnya tidak hanya di Indonesia, Pak. Sak donya ya, Pak. Sak donya masalahnya, Pak. Ini dunia per sosmedan, sosial media ini mengenal sosok Kang Deddy Mulyadi. Yang mau tidak mau kita harus juga mengapresiasi. Enggak apa-apa. Saya betul-betul sebelum kita bahas ini, Pak, saya tuh satu kata yang saya dapatkan ketika komedian Sule itu bertanya kepada Kang Deddy. Ini memukul saya, Pak, menampar saya. Sule ini bertanya gini, Pak, Kang Deddy, Anda ini kok gampang banget ngetokke duit jadi piye to? Ngene. Karena rata-rata orang itu ngetokke kan angel, Pak. Arep dudut niku abot banget, Pak. Saya itu. Bapak kula dereng ngerti masjid niku sing teng mlebu kotak iki abang kabeh, kula dereng ketemu. Dereng muli. Ya nek abang biru. Ngoten, Pak. Itulah masjid jadi ta. Ini Kang Deddy ki jarang kok metu biru, abang terus ya, Pak. Abang kabeh, Pak. Ini mau tidak mau ya sudah, ini kita kalah satu star, Pak. Nah, saya tertantangnya gini, Pak. Kang Deddy tadi tanya, kenapa kok Anda gampang men ngekeke duit? Kalimatnya sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW. Sungguh pemilik kekayaan itu akan mudah mengeluarkan hartanya ketika harta itu hanya di atas tangannya, hanya digenggam di tangannya, tidak dimasukkan di hatinya. Ini hadis Nabi, Pak. Kang Deddy ya iso berdalil, Pak. Ya kan? Benar, Pak. Benar. Jika harta itu cuma di tangan, Pak, itu masih gampang, Pak. Sudah gampang. Tapi kalau sudah masuk di hati, sudah keluar, Pak. Susah keluar. Bahkan kalau yakin, Pak, urusan korban ini
nek dirasa-rasa ki abot ta, Pak. Abot, Pak. Tapi nek los, Pak, jenengan wongi bakal ora tega mati kok. Maka jenengan mesti los. Sepenting ora los dol. Nggih. Los niku jan wong ini saya punya harta, saya dititipi Allah, kalau saya nggak keluarkan, ini pasti kan diambil oleh Allah. Nah, daripada diambil paksa mendingan diambil dengan sukarela, kan ngoten, Pak. Diambil paksa satu, Pak, kasih sakit, dua kasih bencana, kan diambil paksa. Tiga diambil maling, itu kan dipaksa, Pak. Mergo apa? Mergo kita keterlaluan kalau kita sampai nyuwun pangapunten sering kena musibah, sering sakit, dan kemudian mungkin sering hilang. Itu jelas itu alamannya gampang, Pak. Kalau orang soleh itu alamannya gampang. Ini karena kita masih bahil. Kita kurang dermawan. Kalau kita dermawan, insya Allah harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong ini harus kita dudukkan pada permasalahan yang benar. Ya memang begitu, Pak. Sehingga beliau, kita nggak perlu bertanya, hasilnya dari YouTube memang besar, Pak, ratusan juta. Ya. Nah, saya ingin dia nggak mengenai Raisa, Pak. Awake dhewe iki ora sempat dong nyambut gawe Kang Dedi Wirawiri di blonjo masalah iki. Wirawiri di blonjo gawe konten itu duit, tapi nak tenan Pak niku nggih. Rezekine Kang Dedi ngoten apa. Nek kula mboten iris dikit pun enggak, Pak, saya. Artinya itu bagian yang memang harus dikerjakan beliau. Mudah-mudahan beliau diberikan istiqomah dan mudah-mudahan akidahnya beliau lurus, mudah-mudahan, Pak. Tapi kula ora saged menghakimi, Pak, mboten saged. Ini kalau langsung ketemu dan langsung aku mungkin akan ngadakan wani, Pak. Dia siapa ora penting, Pak. Selama ijib pakanan sego, nek kono kadang-kadang kula wani, Pak. Kecuali panganan iki menyan karo dupok, aku kudu mikir, Pak. Bae kudu nganggo siasat. Ora waton argumennya nek selama ijib panganan sego kan iso jak ngomong ta, Pak. Gitu. Iso jak ngomong niku misale bahasa kula dijak rembukan, jak nek warung mangan bareng ngono ki iso jak ngobrol, Pak. Dan bisa kita lakukan insyaallah. Nggih. Bapak sekalian, coba kita telisik, Pak, kalimat ini. Karena ternyata amal yang dikerjakan oleh orang iman, orang Islam selama awal bulan Dzulhijjah ini menjadi catatan penting. Catatan penting. Bahkan saya sudah sampaikan beberapa saat yang lalu, puncaknya orang haji itu lempar jumroh, puncaknya orang yang tidak haji menyembelih kurban. Ternyata Bapak Ibu sekalian, menyembelih kurban itu hakikatnya menjaga kemuliaan diri, yang disebut dengan izzatun nafas. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Seluruh ulama sepakat kalimat yang disita Imam Syafi'i, beliau mengatakan orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, penghormatan dari manusia lain, kemudian terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bersandingkan dengan akhlak yang mulia. Dalam bahasa kita disebut dengan akhlakul hamid atau akhlakul karimah. Bapak coba kita telah dulu kalimatnya, Pak. Siapa tahu sebenarnya pemilik akhlak mulia itu? Bapak Ibu sekalian, saya tuliskan di situ, akhlak mulia atau akhlakul karimah adalah perilaku. Memang ini kerja kita, Pak. Kerja tangan kita, kerja mulut kita, perilaku, Pak. Kemudian menjadi karakter, menjadi watak. Dan itu terpuji. Dan seluruh orang yang berbicara tentang moral, mereka sepakat. Siapa apa saja, Pak? Kata beliau disebutkan salah satu yang bisa mengangkat seseorang itu punya akhlak mulia, seseorang itu punya akhlak yang karim. Yang pertama, wujud perilakunya adalah jujur. Jadi kalau ada seseorang itu yang berbuat tidak jujur, sudah akhlaknya mohon maaf, sudah dihitung. Jadi kalau orang itu sudah kejangkitan orang suka bohong, di sini bohong, di sana bohong, di mana-mana akhirnya bohong. Dulu bohong, sekarang bohong. Perlu diingatkan, Pak. Sekali bohong itu tidak kita bisa buktikan dan dia akan berbohong berikutnya. Kemudian dia tidak mengakui akan berbohong berikutnya, maka bohong itu menjadi kebiasaan. Maka sungguh kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka kejujuran itu sesungguhnya akhlak tertinggi. Kalau kita jumpai ada manusia sudah tidak jujur, maka akhlaknya sudah nggak dipoles, Pak, susah. Kenapa, Pak? Orang yang tidak jujur itu akan masuk berikutnya, Pak. Maka dia tidak akan adil kepada manusia. Orang yang tidak adil kepada manusia dipastikan dia tidak akan setia dengan amanahnya. Orang yang tidak setia dengan amanahnya dipastikan dia akan sedikit rasa pedulinya. Itu gandengan, Pak.
Jadi orang yang tidak jujur itu pasti tidak adil. Orang yang tidak adil pasti tidak akan loyal. Orang yang tidak loyal pasti nggak peduli. Maka siapapun yang menjadi penguasa, ketika dia tidak jujur, jangan pernah harapkan berpihak kepada rakyat. Ustadz kita Habib Rizik Syihab sudah mengumandangkan, jika partai nggak bisa dipercaya, bubarkan semua partai. Kita tidak usah pakai partai. Wani orang, ayo. Lan kulo yakin pemilik partai ini ngamuk kabeh. Betul nggih, Pak? Genderangnya Habib Rizik kan pernah mengatakan, jika orang-orang yang duduk di partai nggak jujur, mereka nggak bisa berbuat adil, nggak loyal dengan rakyat yang ngasih kerjaan, nggak loyal kepada yang mengangkat dia, yang memilih dia. Kata beliau, baru tren hari ini, beliau mengamanahkan, kalau gitu kita nggak perlu partai saja. Yuk kita atur bareng-bareng, yuk. Pertanyaannya, mampukah partai-partai yang ada? Ini nggak masalah ngeten, Pak. Siapapun yang merasa di dalam lingkup menganggap bagian dari umat Islam dan mengatakan dia masih berbau Islam, tapi kok jadi jira gelem apa? PKB, PKS, PAN, apa meneh, Pak? P3 orang mungkin gelem Pak? Karena mereka masing-masing sudah pengen punya kursi kiambak dan mereka sudah bentuk itu. Misalnya yang berhaluan Islam itu kumpul jadi satu, selesai urusan kita. Lalu Indonesia kan demokrasi, gelem ra gelem kan pakai alat itu. Kita jangan sampai terlalu sentimental, pokoknya negara Islam jenengan sikat ora bakal ngatek-ngatek. Rasa bahasa kula nggih, Pak. Kita yang perlu itu menegakkan syariat Islam. Bapak jenengan itu kuar-kuar, yuk kita negara, oh ora bakal kelakon jan rasa. Bahasa kula mboten sah. Tapi ayo kita tegakkan syariat Islam. Seandainya partai-partai yang hari ini ada bersepakat melaksanakan syariat Islam, selesai, Pak. Selesai, Pak. Tapi nek jenengan TKI coba mang TKI PKB, mang TKI P3, mang TKI PAN apa gelem? Yakin dengan kata sepakat ora gelem. Yakin, Pak. Misalnya enten partai coba mungkin diskusi kali kula. Kula mau ketemu beberapa tokoh partai. Abot Pak Tardi. Karena masing-masing beda kepentingan dan kula imutke, Pak. Kalimat pertama yang terlanjur jelek niku pun disematkan sejak dulu, Pak. Orang yang terlibat mengurusi rakyat, jabatan politiknya namanya politikus. Niku masalah, Pak. Oh jenenge wis salah, Pak. Nggih to? Nggih bener nggih? Seluruh orang yang mengurusi urusannya rakyat itu dalam bahasa posisi jabatan namanya politikus. Politikus kata tikus ya tikus. Berarti rombongan tikus ya masalah. Gitu. Misalnya jenenge pejuang rakyat itu beda nggih, Pak. Ha mare jenenge pun salah masalah Pak nggih. Zaman dhewe niku klaim tungai jeneng pun ngoten nggih, Pak. Eksekutif, yudikatif dan legislatif itu kan politikus. Bahkan kiamatnya negeri demokrasi Indonesia ini ketika Indonesia mengadopsi sistem hukum undang-undang omnibus law pun telas habis. Setelah undang-undang omnibus disahkan oleh DPR RI di jam 2 malam lengkap sudah. Sang penentu kebijakan itu adalah eksekutif. Ngoten nggih, Pak? Saniki terasa betul, Pak. Dulu eksekutif itu wedi bahkan harus manut karo legislatif. Karena kalau dia sampai nggak manut kena pasal oleh yudikatif toh, Pak. Kena pasal hukum. Hasan iki nyun mangapunten. Selama pejabat itu masih berkuasa, tidak akan bisa diadili. Harus sampai selesai. Mang tonton niku karangannya Dinkes nggih, Pak. Dinkes kan pirsa nggih, Pak? Oh, viral niki. Kabeh wong pun ngerti kok. Gitu. Dinkes niku buntute dawa, Pak. Ayo coba sapa sing wani nurut niku mengke. Gitu. Oh, kada mengke, Pak. Karena ini rombongan besar. Karena apa? Diawali dengan tidak kejujuran niki, Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lewat mimbar yang mulia ini saya sampaikan kepada panjenengan, ayo semua kita belajar jujur. Belajar jujur. Kenapa, Pak? Kalau kita tidak berani menjadi orang yang jujur, mohon maaf, Pak, agama kita akan hilang. Hilang, Pak. Ingat, Pak, derajat yang didapatkan baginda Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, semua orang takjub kepada beliau karena
kejujurannya, Pak. Negeri ini, Karanganyar ini selesai, Pak. Cukup dengan satu kalimat, jujurlah. Jadi para penguasa yang jujur. Jadi seorang pegawai yang jujur. Jadi seorang pedagang, rampung ya Pak, selesai. Jika di setiap titik, di setiap posisi, masing-masing kita mengambil peran dengan kalimat akhlakul karimah, dengan kalimat kejujuran, selesai negeri ini, Pak. Tapi siapkah orang-orang yang semua kita ini jujur? Perlu pembelajaran jangka panjang, Pak. Tapi saya berharap di majelis yang mulia ini kita mulai, Pak. Ya, kita mulai, Pak. Karena kejujuran itu nyeret semuanya, insya Allah. Dan kejujuran yang dijalankan oleh seorang mukmin ujungnya adalah masuk surga. Apa ya rak kepengin jenengan dadi wong jujur masuk swarga. Wong sing ra jujur mesti mlebu neraka, titik rasa dinyang. Wonten intine, Pak, siapapun yang tidak jujur pasti masuk neraka. Serasa kokean rasa dibela macam-macam rasa. Ning nyun pangapunten, lha wong salah ra jujur sing bela wis semangate ra nggih. Kula nggih kebianget iki dhewe sekolahe piye ngoten iki. Wong bela ya sing bener nggih, Pak. Maju tak gentar membela yang bayar kan ngoten, Pak. Ha coba lagu niku diterapkan, maju tak gentar membela yang benar, membela yang bayar Pak sakniki niku. Ha pripun zaman sekarang nggih? Ternyata hari ini negeri kita sudah negeri dongeng. Nah kalau kita nggak mulai untuk menerapkan itulah siapa lagi, Pak? Maka saya berharap teman-teman jamaah ini, ayo kita gelurakan terus di mana ada menjadi sosok-sosok yang jujur. Dan ingat, saya ulang kembali, Pak, akhlak jujur itu adalah dominasi nomor 1 tentang kebaikan seseorang. Jadi kalau saya tutup kalimat saya di yang pertama niki, jika kita ingin mendapatkan kemuliaan akhlakul karimah, berawalah dari kejujuran. Kenapa ini? Mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu Bapak Ibu ketahui, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan di hati umat Quraisy saat itu jujur, maka bahkan mereka menitipkan hartanya. Kita luar biasa, subhanallah. Bahkan sekarang ini orang yang dititip saja sudah banyak orang yang nggak jujur. Maka tolong ini jadi awal kita. Mudah-mudahan ini jadi catatan penting buat kalian sami untuk merubah keadaan di hari-hari yang akan datang. Sampai komentar yang di saat ikan hitam, ingat jamaah sekalian, semua itu bersumber dari Quran dan Sunnah. Tentunya kejujuran itu bukan dibuat-buat, tapi memang perintah Allah dan Rasulnya. Saya ambilkan sedikit. Kalau nanti jenengan sudah melakukan satu tipikal kejujuran, dan ini ternyata kejujuran ini diwakili Kang Deddy Mulyadi. Oh, saya ingin ngapunten, Pak. Sapa sing wani seragam tuku dhewe, nggih, Pak? Sing dinggo dinas tuku dhewe, mobil nggone dhewe, nggih, Pak? Bensin ora njaluk, ayo. Napa enek pejabat Karanganyar ngoten niku, Pak? Oh, dikai ngono wae ijin njaluk liyane ngono, masalah ngene niku. Ha ini kan abot, Pak. Ha jenengan sing nyepelek iki susah wong dia langsung sosok dilihat, nggih, Pak. Dan orang sudah mau komen gimana? Enggak bisa kita, Pak. Ya sudah, kita komennya yes ngono wae. Ora usah sing-sing ngoten nggih. Tapi maksud saya nanti kalau sempat koreksi kekurangannya, kesalahannya kita koreksi dalam rangka untuk membenahi beliau, ngoten. Karena selama dia masih hidup masih punya potensi untuk diberi nasihat, ngoten nggih, Pak. Semua saja, siapapun dikatakan ngoten, mereka bisa bersalah, tapi kalau dia menyadari sing dadi masalah nggih lho, Pak. Abote wong ngakoni salah gitu, Pak. Nyun pangapunten, wong maling kon jujur ngeliramu. Ora sing misale niku maling niku jujur penjara niku ora kapot, Pak nggih. Kan niku, Pak. Ning sing kula paling gak setuju, penjara itu tidak menjadikan kita lebih baik. Nyun pangapunten, Pak. Penjara niku namung membikin jera sementara, tetapi menghabiskan anggaran negara. Kan ngoten nggih, Pak. Ha wong nganggur dingoni, Pak nggih. Aja bapak ngene menika kon macul kayak lemah, dikai negara to, nggih. Sale kadang-kadang kula ini di penjara ke wirawiri ngoten niku mboten pas. Tapi nggih pun hukumnya begitu sehingga kita nggak bisa tahu. Nomor kali nih, Pak. Orang yang dikatakan mulia akan terhormat di hadapan manusia dan kelak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika dia punya sifat karim atau dermawan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kata yang menarik. Al-Quran di setiap ayat, setiap surat mesti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah, kemudian diulang lagi di surat An-Naml ayat 31. Bapak Ibu sekalian, saya tuliskan di situ yang dimaksud dermawan itu adalah murah hati seseorang untuk memberi atau berbagi dengan orang lain.
sepakat di kalangan para ulama, Pak, manusia itu, Pak, sebelum mulutnya dibungkam dengan tanah untuk urusan cinta dunia, urusan duit ora bakal leren. Sampai di kalangan para ulama sepakat, yang tidak menjadikan manusia berumur tua itu cuma dua. Mulai imut ya, Pak. Jadi siapapun itu tidak akan merasa tua kalau dia ketemu dua dengan perkara. Yang pertama duit. Ini wong tua yang kita nom apa? Yang nomor dua kekuasaan. Terbukti yang pejabat dari ini usianya di atas 60 tahun. Gitu, Pak. Aku tuh swidak leren nyiapke akhir ora ijek ngeyel golek jabatan. Nah, gitu. Jangan bersani para pejabat-pejabat kita ini rata-rata umurnya di atas 60 tahun. Kudune mbok sing nom-nom dikai kesempatan. Ora apa. Ya malah sing duduk posisi-posisi penting yang menentukan kebijakan ki bar pensiun malah kowe. Ha mbok jaman sadurunge pensiun tenanan ngono ya. Ora malah sak pensiun wong legan golek momongan. Ini kan menarik, Pak. Jadi di kalangan kita ini pun bahasa kula pun bubrah. Indonesia wis pinter aturan pensiun kula pun remen, Pak. Setelah 60 tahun istirahat dari bekerja. Kaya kanca kula niku, Pak Joko niku. Leren, tugasnya ngaji. Wong dolan ngitan kula niki blonjo negara wae nggih. Ono kok ijek nyambut gawe meneh. Kuwi nek sampean jane sing ngerayah gaweane cah nom-nom, jenengan ora slamet dongane elek tok. Wis mambu lemah iku rebutan gayan. Ngoten nggih. Lah ini nyuwun tulung. PR wong Indonesia wis diantara. Kalau Anda sudah purna pensiun, itu mempersiapkan bekal akhirat. Umurmu itu sudah masa-masa, sudah waktunya isak sedia longgas, tidur wassalamualaikum. Kok ije rebutan jabatan, ije rebutan posisi, ije gelut karo kancane. Wis ora masuk akal, Pak. Secara kualitas pribadi tidak akan terbukti, Pak. Enggak, Pak. Nggih, orang-orang yang sudah usaha segitu untuk berjuang lebih keras, orang mungkin, Pak, enggak mungkin. Wong sing nom oke lebih energi, ya, Pak, lebih punya potensi, lebih punya idealisme, ilmunya lebih banyak. Ngoten lho, Pak. Lah kita hari ini nyuwun pangapunten, penyakit orang suruh turun istirahat niku angel orang Indonesia, Pak. Ngoten nggih. Jadi penyakitnya harusnya mulai kita sampaikan kepada halayak umum, Pak, supaya orang itu kalau sudah usianya 60 tahun ke atas sudah waktunya mempersiapkan untuk hari kematiannya. Orang kok malah agak usung-usung golek pangan. Lah mangane sepiro ngoten nggih, Pak nggih. Ha nggih, wong golek pangan ndak semonten to, Pak. Nyun pangapunten, saya ingatkan betul itu, ayo, Pak. Jenengan yang sudah purna, teman-teman usah rasa-rasa, rasa rayan babakan kadonya enggak usah. Ayo kita mendekat kepada Allah. Bayangan, Pak, saya kemarin tuh baru dolan itu bel teman saya, Pak. Ada warga Mbati, napa niku? Giri bangun nggih, Pak. Jam 4 mangkat ngindaki wong loro. Nggih, Pak. Setengah 6 mulai niku, jam itu dadi mayat. Mangkate waras lho, Pak. Artinya nih pembelajaran bagi sekalian, sesungguhnya kematian itu begitu dekat dengan kita. Kalau Umar bin Khattab kan berkata begini, Pak, sesungguhnya kematian yang ditakuti manusia itu lebih dekat daripada tali sandal kakinya. Oh, dekat sekali, Pak. Maka bekalnya cuma amal soleh, bekalnya ketaatan. Dan ternyata, Pak, tidak ada bekal yang paling dicintai Jibril kecuali murah hati dan suka berbagi. Dengan saya lihat komentarnya Jibril alaihissalam, ya malakul maut, aku minta kepadamu, jika engkau akan mencabut nyawanya orang yang karim, orang yang dermawan, awas, kamu tidak boleh mencabut dengan sesuka hatimu, cabutlah dengan senang hati, bikin mereka istirahat berjumpa dengan Robnya Allah. Jibril berwasiat cuma kepada orang yang dermawan, kepada orang yang sholat tidak, kepada orang yang tidak, orang yang kaji pun tidak, Pak. Tapi Jibril cuma berpesan kepada orang yang dermawan, suka berbagi dan suka memberi. Saulang beda, mangke. Memberi itu punyanya dia sendiri, dia berikan. Kalau dia suka berbagi, mungkin titipan orang diselewatkan dia untuk dibagikan kepada orang lain. Ini tugasnya para penguasa, Pak, sebenarnya. Karena ingat, Pak, seluruh kebutuhan masyarakat itu menjadi tanggung jawab negara yang diemban oleh para pejabat untuk diberikan kepada rakyat, bukan dicuri, bukan dimaling, tetapi diberikan, Pak, dibagikan karena haknya mereka semua. Tapi nyuwun pangapunten, Pak, niki langka, Pak, langka bin langka. Indonesia pancen pun megahke, Pak, megahke. Mudah-mudahan, Pak, tahun-tahun setelah korban niki enek perubahan ngoten nggih, Pak. Mudah-mudahan, Pak.
Bapak sekalian, saya komentari sedikit. Ingat Pak, jika ada seseorang sering memberi, jika ada seseorang sering membagikan sesuatu tanpa pamrih, Indonesia 99% pamrih. Betul ya Pak? Penguasa mau pemilu datang ke kampung-kampung ngedumi amplop kan pamrih Pak. Kalau tidak mau pamrih, kudune sebelum jauh sebelumnya, utawa bendino, orang kok 5 tahun pisan ya Pak. 5 tahun pisan tiba-tiba kan banyak orang baik ya Pak. Ini tidak termasuk orang dermawan. Nyun mangapunten, sebanyak apapun yang dia keluarkan karena dia ada pamrih, gen dicoblos, gen dipilih, niku senes lomo. Niku jenenge pencitraan. Ngerti nggih Pak? Niku pencitraan. Sudah tidak termasuk Pak. Karena orang dermawan itu tanpa pamrih. Mungkin kita mengambil yang saya merah ini Pak. Yang namanya dermawan itu adalah orang yang rela berkorban dengan ikhlas di jalan Allah, baik dengan harta dan jiwanya. Ini mungkin kita sedang lakukan Pak. Artinya, ayo Bapak sekalian, kita ini ikhlaskan waktu panjenengan Pak. Yuk kita ikhlaskan Pak. Ke masjid yang mulia ini dalam rangka kita mendekat kepada Allah. Siapapun yang ceramah orang penting Pak. Enggak penting Pak. Sepenting jenengan datang ke sini itu noto hati Pak. Noto hati. Jadi setiap kita datang ke masjid, kulung yang ngoten Pak. Saya itu ketika menyampaikan bismillah ya Allah, izinkan saya menyampaikan kalamu untuk mencoba mengajak teman-teman saya untuk menata hatinya supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat Pak, rela berkorban itu kalimatnya dari yakrobu kurbanan. Kembali ke korban Pak. Jadi orang yang ternyata membagi tanpa pamrih, dia sebenarnya telah berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma masing-masing kita punya kesempatan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dengan dirinya karena kesempatan memang nggak punya, untuk berharta nggak mungkin. Ada juga orang yang karena mungkin jarang hadir di mana-mana, tapi dengan hati keluarkan, monggo silakan. Tapi yang terpenting dari kita, jika mampu jiwa dan hati kita satukan untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Catatan saya pada panjenengan semua, niatkan semua yang kita lakukan ketika kita memberi atau membagikan sesuatu pada orang, kita tanpa pamrih, kecuali ini karena tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian, kembali ke kasus awal tadi, sesungguhnya Allah dan Rasul yang memerintahkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, jika jenengan telah memberi, jika jenengan telah berbagi, kemudian ada orang mengucapkan terima kasih, Masya Allah maturun, bukan terima kasih Pak, pangapunten, ini Tuhan kami, Allah memerintahkan. Saya bukan orang baik, nggak usah terima kasih, nggak usah Pak. Ini sudah tanggung jawab saya. Allah perintahkan saya. Maka saya berkali-kali ngisi di beberapa tempat. Nek lurah enten kula imut ke. Ingat kowe lurah, ingat kowe. Nek sampai nek bantuan kowe negara, kowe ngongel-ngongel awas kowe. Tak wiake malaikat maut. Sampai kowe ngongel-ngongel urusane. Nek kowe pancen isih kepengin diregani rakyatmu, tulung. Nek bantuan terno ning omahmu, montormu ki gunakno. Terno ning omah, aja ngasih mereka gendong bantuan ning kelurahan. Rumangsa kowe kajen, ingat kowe iso nyambut gawe mergo wong-wong sing nyoblos kowe. Kowe ora dicoblos ora digayan, kowe nganggur kowe. Kok kula ngoten nggih, Pak. Akhire Pak Lurah nggih ngeten, ya Pak, siap ngoten. Ning enten sing ngamuk nggih enten, Pak. Watal iki atos e ram ning isi. Ora atos ora sadar kula ngoten nggih, Pak. Ora kula ngoten ki ora ngerti Pak, Pak nggih. Ayo ternyata membagikan itu, Pak. Itu tanggung jawab dia. Ya Pak, karena dia digaji untuk Pak, dia bayar sebagai pelayan masyarakat. Dia bukan juragan. Seharusnya ketika dia datang ke masyarakat, cium tangannya, minta restunya. Bukan orang kecil mencium tangannya pejabat. Ini kuali-kuali Pak. Ingat Pak, yang kita wajib mencium tangannya cuma 2 orang. 1 guru kita, 2 orang tua kita. Ngerti Pak? Liyane iki ora penting, kula wegah lah itu. Kula salaman yen kula ngeten Pak. Waalaikumsalam. Ora kok rayan ngambung tangan, ora penting nih wong nggih. Ingat nggih, sing kita ambil berkahnya itu adalah guru-guru kita. Guru-guru agama. Ingat Pak, guru itu bagi kami, saya pribadi ketika ngaji, siapapun yang mengajarkan kebaikan dunia akhirat itu guru saya. Siapapun mereka, wajib kita takdim. Apalagi orang tua kita Pak, wajib. Karena 2 manusia itulah yang akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Nek liyane niku panjang ambung, mending duwe kepinginan jenengan kita. Duweni pamrih kita, cedak-cedak ngambung-ngambung, kok gen jabatane didawake. Kan ngoten, Pak. Cedak-cedak kan ngoten, Pak. Prinsipnya kan mrene ning rasa
pamrih lagi, kembali ke kasus tadi Pak. Akhirnya dia tidak menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Pak yang ketiga nanti Kak. Berarti betul nyambung Idul Adha Pak, nggih pun. Karena besok sudah Idul Adha berapa ini? Nomor 3 Pak. Ternyata kemuliaan seseorang kata Imam Syafi'i karena rendah hati. Bahasa Qur'annya tawadhu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan rendah hati atau tawadhu ini Pak, ini memerlukan pembelajaran yang panjang. Kenapa jamaah sekalian? Orang akan merasa tawadhu itu konsepnya cuma satu, dia merasa jika ada kelebihan yang dia miliki itu semata dari Allah, bukan karena sekolah saya, bukan karena latihan saya, ini semata Allah titipkan kepada saya. Coba Pak, ada orang-orang yang konsep seperti ini Pak. Kenapa jenengan kok seperti ini? Memang Allah perintahkan kepada saya. Kenapa saya sangat pintar seperti ini? Allah titipkan ilmu kepada saya. Saya tidak mau durhaka. Jika ini seperti itu Pak, maka akan baik semuanya. Coba kita telisik sebentar Pak. Nah, ini saya sedikit saya kutip ini dulu Pak. Gen kulon jenengan kebetulan ini sempat saya catat Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal kecil yang mungkin kurang kita perhatikan Pak. Ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Betapa pentingnya kita mengawali tawadhu, karena tawadhu itu perlu belajar. Untuk menjadi orang tidak merasa tinggi, untuk menjadi orang tidak merasa lebih dari orang lain, itu perlu proses. Saya ambilkan dari contoh ini cara supaya kita bisa tawadhu. Yang pertama, ingat, penuhi undangan tanpa pandang siapa yang mengundang. Namun ingat, sesuai dengan kaidah syariat. Siapapun yang undang kita Pak, sebagai bentuk penghormatan pada yang undang, datang Pak, datang. Jika kita tidak mampu sampai selesai, datang izin. Betul Pak? Kita wajib temukan itu. Karena orang kan menilai kita, oh ini wangi rendah hati. Ternyata ujian kita, ternyata para ulama sepakat mendatangi undangan. Karena ingat Pak, jika kita diundang, itu kita saat ketemu dua hal Pak. Yang pertama, mereka butuh kita. Karena nek undangan kok nyumbang, berarti kan dia butuh kita. Betul nggih Pak? Terus ya, undangan yang kedua karena mereka menghormati kita. Betul nggih Pak? Itu diundang kita. Oh konco ngaji, tonggo menghormati kita. Nggih. Tapi nyuwun pangapunten, kebanyakan karena merjing Pak. Mengundang ini karena kita membutuhkan mereka. Mulane kon sumbangan. Nek jenengan ngundang mereka untuk sumbangan, siap-siap loro ati, nyuwun pangapunten. Karena sejarah wong sumbangan ki ora bali modal, Pak nggih, nyuwun pangapunten. Dadi nek jenengan ngundang wong kon nyumbang, kuwi siap-siap jenengan rugi. Nek jangan siap hati wis ora bakal niku Pak nggih. Saestu. Dadi nek jangan kudu siap rugi. Tapi ingat Pak, saya lebih sepakat mengundang itu karena yang kedua Pak nggih. Karena menghormati kita. Maka tolong penuhi Pak, masyaallah, penuhi. Karena itu rasa hormatnya kepada kita. Ya nek kok nyumbang nek jadi dilakoni ngoten mawon. Gambar ya Pak. Nomor kali. Ternyata tawadhu itu bisa dimulai dengan menerima hadiah meskipun hanya sepotong paha kelinci. Kelinci kan cilik enggak Pak nggih? Nyumbang ampun nyepelek ke pemberian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Pak. Ternyata ketika ada orang itu memberi kita, kembali lagi kasusnya sama Pak. Orang memberi kita, dia ngerti kalau kita butuh. Kan kualik ya Pak. Jadi kalau ada orang memberi kita, itu dia yang memberi itu mengatakan kita membutuhkannya. Atau yang kedua Pak, saya malah sering mengalami mereka memberi saya karena mereka menghargai, menghormati kami. Ustaz ini panen, bapak kayak kula Pak, masya Allah. Tiba-tiba WA gitu Pak, Ustaz di cendelan kunci rumah itu ada ayam bakar, masya Allah, barokafikum. Ngoten Pak, masya Allah. Ini sesuatu yang kita harus tahu Pak. Ini sederhana Pak. Dan jangan lupa Pak, ini yang lupa di kalangan kita. Jika kita diundang karena butuh kepada kita, doakan mereka. Ini yang lupa kita Pak nggih. Jadi kalau kita diundang mereka, kita butuh kita, doakan mereka. Kita wajib mendoakan. Sebaliknya ketika dia memberi kepada kita dan kita karena mereka cinta kepada kita, doakan mereka supaya mereka rezekinya berlimpah. WA barangkali, saya langsung telepon biasanya Pak. Jadi kalau dia tidak sepengetahuan saya, langsung saya telepon balik Pak. Saya telepon balik. Pertama saya berikan napa ta? Sing gambar nih Pak, ngeten. Yes.
Lajeng kula telepon, Pak. Berarti kan tadi masih baca. Barakallahu fikum. Ngoten nggih. Mudah-mudahan keberkahan buat panjenengan. Wah, senenge minta ampun, Pak. Kadang-kadang enten wong dikeki ora ngerti-ngerti. Oke, Pak. Nyun pangapunten. Jadi sering diberi, itu hanya perasaan blas, Pak. Wong Indonesia kok sing mati pikirannya. Kula gumun ya. Apalagi mereka-mereka yang dipundhut di atas niku kurang piro sok nggih Pak nggih. Kurang baik apa rakyat ini Pak nggih. Nyun pangapunten, Pak. Mobil ditukokke. Rumah ditukokke nggih, Pak. Sepatu tukokke. Ben kok ijo wani tegel nyeng sarake rakyat iki menungso model apa jenenge. Ngoten nggih, Pak. Tadi saya pesan jenengan. Ayo kebangetan Pak nggih. Seluruh yang dia pakai, seluruh yang dia makan nggih, Pak. Bahkan tabungan yang di mereka itu pemberian dari rakyat. Rakyat suruh bayar pajak. Berapa mau nggih, Pak? Bayar loh, Pak. Nggih toh? Orang bayar disempret tak pribun. Nggih toh? Ini artinya rakyat sudah ikhlas. Tolong jangan lukai rakyat. Nyun pangapunten kula sedih, Pak. Ketika pakaiannya yang benar kok wani rakyat disepek napa? Dihinakan rakyat dikebuki kula. Ya Allah wong kaya ngene ora selamat kowe len donya akhirat. Jo ngati model ngene ora nyelametke kowe. Kula ngoten, Pak. Betul, Pak? Ini kadang-kadang kita yang kurang ngeh gitu, Pak. Kadang-kadang ngoten nggih. Kula rampung niki nggih, Pak nggih. Kula rampung isan iki kudu rampung. Kula cepet nggih. Tawaduk itu Pak menerima kebenaran meskipun dari orang lain, kemudian dengan rendah hati dia menjalankannya. Kalah berdebat dia tetap angkat tangan. Yes, ngerti nggih Pak? Kalah debat orang ngejak maju ning jaba, nggih nyuwun pangapunten. Wong Indonesia kan lucu. Kalah jalan-jalan ngejak ning jaba, Pak nggih. Kalah argumentasi, kurang ajar niku. Makanya ketika kita kalah argumentasi, harusnya kita yes. Ngerti nggih Pak? Bismillah. Ini bagian kehormatan kita. Nomor 3 Pak, nomor sekawan pangapunten. Menjaga pemberian Allah yang namanya anugerah dan tidak memamerkan atau membanggakan kepada orang lain. Kenapa Bapak Ibu sekalian, negeri ini banyak orang berkeinginan jadi penguasa. Kenapa hari ini dengar banyak orang pengen kaya? Karena orang kaya dan penguasa mempertontonkan tentang dunianya. Ngerti nggih Pak? Ini masalahnya Pak. Orang tidak akan tertarik dengan jabatan. Kalau sang punya jabatan dia tawaduk, nggak mungkin tertarik Pak. Nah, mari nyun pangapunten, Pak. Seluruh orang kaya, seluruh para pejabat mempertontonkan, menganggap bangga orang lain, bahkan menjadi simbol kebaikan seseorang. Ini masalah mboten rampung-rampung, Pak. Misalnya niku pejabat kaya Umar bin Khattab rampung-rampungin gelem ora rekoso kaya Umar iki. Gitu, Pak. Mlaku soba bendina, nggih, Pak, ngurusi rakyate. Ha, sakniki mboten enten, Pak. Maka jamaah sekalian ingat, supaya kita menjadi orang yang tahu, jangan pernah memamerkan, bahkan tolong Pak, jangan tunjukkan kelebihan yang kita miliki. Kalau orang lain itu kita melihat kita, dia akan iri hati sama. Enggak boleh. Ngerti Pak? Ini untuk tawadhu. Nomor 5, jaga keseimbangan antara sikap tinggi hati dan ini namanya tengah-tengah Pak. Nggih, nyuwun pangapunten nggih. Jadi kadang-kadang kita naik turun, itu dijaga tengah-tengah Pak. Artinya apa? Supaya kita tidak kebablasan. Terakhir Pak, nomor 6, orang yang tawaduk dengan cara tidak berambisi menjadi orang yang terkenal. Karena jika jadi orang besar, maka junjung tinggi kebenaran dan suka membantu. Mohon maaf Pak, kebanyakan orang ketika sudah jadi orang besar, kebenaran sudah tidak lagi berlaku buat dirinya. Ini menarik jamaah sekalian Allah. Mudah-mudahan ponadan sampun wong gempun Pak Pun ngoten mawon, kita lanjutkan kapan-kapan. Niki nembe sampai sini insyaallah kita akan bahas lebih detail di kalimat bahasan kula jane niki Pak, tentang korban itu niki Pak. Yang keempat, karena apa? Tidak ada ketaatan yang paling baik, tidak ada ibadah yang paling dicinta Allah di 10 hari awal Dzulhijjah kecuali berkorban. Dan ini dalil yang harus kita bahas insya Allah Pak. Mudah-mudahan lain waktu bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan jenengan semua, saya berharap mudah-mudahan korban kita di tahun ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan untuk melaksanakan perintah Allah, niatkan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita nanti dimuliakan di dunia dan kelak akan kita berjumpa di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.